Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumat wan nur sumal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa ma yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hadirin ibu dan bapak keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati, yang dihadiri juga oleh para pimpinan Muhammadiyah baik dari wilayah daerah Sabang, juga amal usaha Ortom, dan juga dari ibu-ibu Ansyah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di PCM Ngagel ya. Kalau orang Sunda ngegel. Ngegel itu gigit, ngegel ya, ngagel. Satu PCM yang menurut saya memang luar biasa ya. Saya ini Pak sudah beberapa kali ngaji di Jatim. Kesan saya memang Jatim itu luar biasa ya. Tiap PCM-nya itu hidup ya, rantingnya hidup. Kemarin kita di Sidoarjo ya, Sepajang, luar biasa juga itu. Sepajang itu punya amal usaha juga yang sangat luar biasa. SD, SMP, SMA, sampai punya rumah sakit. Ya, tipenya tipe B. Ya, jarang orang di Muhammad itu ya tipe B itu. Biasa tipe C, tipe D. Itu tipe B yang luar biasa. Mereka itu dulu pernah Pak Sapi Ma'arif waktu muktamar di Malang berseloroh. Itu Jawa Timur itu bisa mengkopdata PP katanya. Itu lebih sah dipimpin oleh Jawa Timur daripada dari yang lain. Oleh karena itu saya tahniah betul. Saya teringat dulu juga tahun 90-an tuh jadi ketua PCM Ujung Berung Pak, 2 periode. Lalu ketua PWM Jawa Barat dan sekarang di PP Muhammadiyah. Memang PCM dan PRM itu ujung tombak perjuangan kita. Tanpa PCM dan PRM mungkin kita tidak ada apa-apanya, termasuk PCA dan PRA. PP itu dan PWM itu kan hanya semacam kebijakan umum saja ya, apalagi PP itu. Tapi kalau yang ujung tombak itu adalah PDM, PCM, PRM. Dan otoritas atau semacam ya kalau dalam pemerintahan itu ada pemerintah otonomi, ya, nah itu akan diserahkan ke PDM, tidak ke PWM. Karena PWM itu adalah perwakilan PP di tingkat provinsi. Oleh karena itu mungkin nanti segala hal ke depan itu pendelegasian wewenang teknis, praktis ada di PDM, PCM, PRM. Hadirin yang berbahagia, ya saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur itu seperti tadi yang dikatakan oleh yang dibacakan oleh Qori, itu perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah pada Allah, jangan bersyukur itu adalah penghalang azab. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab kamu, tidak akan menyusahkan kamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, paling yang ditakuti setan itu kalau kita bersyukur. Saya baca surat Al-A'raf Pak secara mantap. Itu disebutkan target setan itu la yajidu aksyarahum syakirin. Aku akan menjadikan umatmu itu sedikit yang bersyukur. Jadi memang
Bersyukur itu adalah musuhnya setan. Oleh karena itu kita harus bersyukur, minimal ada 3 yang perlu kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Suatu hari Jenderal Gatot, waktu itu Panglima ABRI, bertanya kepada saya. Waktu ada wisuda UMJ. Pak Dadang, sini tanya. Tahun 2015 itu, waktu baru muktamar dari Makassar. Kebetulan NU muktamar di sini. Itu kenapa itu? Kalau muktamar NU ribut, mohon maaf, kalau muktamar Muhammadiyah kok damai, tenang. Gak ada ekses apa-apa. Saya salut sekali katanya. Oh Pak Jenderal begini. Orang Muhammadiyah berorganisasi niatnya ibadah. Itu saja. Niat ibadah. Tidak niat apa-apa. Oleh karena itu bagi kita terpilah atau tidak terpilih no problem. Tidak jadi sakit hati. Siapa yang terpilih itu harus melakukan kewajibannya. Karena dia telah menghalangi orang yang tidak terpilih. Makanya kalau orang terpilih lalu dia tidak melaksanakan perintah, tidak melaksanakan tugasnya, itu sudah khianat namanya. Nggak ada di Muhammadiyah seperti itu. Oh pantas katanya. Ya, kita ibadah. Dan kita tidak tahu saya juga dipilih oleh siapa, tidak tahu kan. Orang Muhammadiyah itu tidak boleh mengajukan diri minta dipilih. Ya, Pak Tahmid, Pak Ketua PDM juga sama. Itu tidak pernah seperti itu. Oh iya. Baru dia mengerti kenapa. Karena kita ibadah niat. Oleh karena itu apapun yang terjadi, kondisi apapun kita tetap kita laksanakan tugas semaksimal mungkin. Ada 3 hal Bapak-Bapak yang harus kita syukuri. Pertama hidup. Wah, hidup ini Bapak Ibu sekalian suatu anugerah Allah yang paling besar dalam hidup kita. Saya ilustrasikan Bapak Ibu sekalian. Apakah Ibu tahu atau Bapak tahu? Mohon maaf nih. Bapak Ibu itu bersaing dari 2 juta pesaing. Waktu mohon maaf kata dokter, mungkin di sini ada dokter. Sperma yang dikeluarkan itu berjumlah 2 juta. Tapi yang bisa menusuk ovum, telur itu hanya 1, itu Bapak sekali. Jadi yang 1.900.000-nya itu gugur, Bapak dipilih Tuhan untuk hidup di dunia ini. Masya Allah. Dari bayi terus di sumur besar sampai tua. Allah lah yang mengurus. Nggak ada lagi. Sampai hari ini belum ada orang yang menjual nyawa, nggak ada. Satu-satunya nyawa. Tidak ada yang bisa menjual kesehatan. Satu-satunya hanya milik Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit kata Ibrahim, Allah lah yang menyembuhkan. Banyak dokter yang sakit, Pak. Banyak dokter yang meninggal. Kalau memang dia bisa menyembuhkan, mungkin tidak akan meninggal. Itu milik Allah semua, Pak. Saya datang ke sini itu takdir Allah. Saya orang Jabariyah, betul sedang. Apapun yang saya peroleh ini adalah anugerah Allah semua. Saya datang ke sini dilangkahkan Allah ke sini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya ada jadi orang Muhammadiyah karena petunjuk Allah. Di kampung saya nggak ada Muhammadiyah. Nggak ada sampai hari ini, Pak. Hanya keluarga saya aja. Itu diberi petunjuk oleh Allah untuk jadi orang Muhammadiyah. Nah saja ketua PP pun ya itu. Dari itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita kepada. Yang kedua yang harus kita syukuri adalah kita sebagai orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dari 8 juta manusia di dunia ini hanya 2 miliar. Dari 8 miliar manusia di dunia ini hanya 2 miliar kaum musliminnya itu. Pilihan Tuhan. Itu juga pilihan Tuhan, Pak. Yahdi bihi may yasha. Allah mengendaki siapapun yang diberi petunjuk. Bapak-bapak pilihan Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang bersyukur kita jadi orang Muhammadiyah. Apa
Bapak-bapak tidak merasa bahwa kita ini orang-orang terpilih dari Tuhan? Para pengamat luar negeri Pak kagum terhadap Muhammadiyah. Luar biasa. Sebuah organisasi agama yang bisa tadi menciptakan beberapa amal usaha yang non agama. Jarang Pak. Dia punya perguruan, dia punya rumah sakit, dia punya perguruan tinggi. Jarang seperti itu. Alhamdulillah kita bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang usianya sudah 112 tahun sampai hari ini. Usia panjang. Ada yang 112 tahun nggak ada, Pak Kiai? Nggak ada, Pak. Pendiri sudah pada tidak ada. Nggak ada. Usia panjang sekali. Karena diberkahi Tuhan dan itu janji Allah dalam Al-Quran. Kenapa kita bisa panjang usia Pak? Kenapa? Itu pertanyaan. Saya Pak dari lambang saja kagum Pak pada Muhammadiyah. Orang lain itu bulan bintang ya. Kan zamannya dulu itu bulan bintang. Sampai hari ini pun. Kita lambangnya matahari. Bayangkan. Itu petunjuk Tuhan menurut saya. Bulan bintang itu kan ada kecil besar ya. Matahari ada kecil besar enggak? Sinarnya nyorot terus. Dan itu sumber energi Pak. Kemarin kita membuat pembangkit tenaga listrik surya di sebuah danau di Jawa Barat. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Luar biasa itu. Ini sinar surya Pak. Dan tidak akan beredup Pak. Makanya Muhammadiyah bukan hanya redup ya. Tidak pernah redup. Karena cahaya matahari. Dan selalu bermanfaat. Fa amma mayan paun nasa payamkusupil ard. Adapun yang bermanfaat dia akan tetap abadi di bumi. Ya. Coba itu surat Ar-Ra'd itu. Adapun yang tidak bermanfaat akan hilang dari bumi. Makanya salah satu kenapa kita abadi, mohon maaf abadi, seabad abadi ya. Sudah disebut abad karena itu sudah bermanfaat dari Allah. Selama bapak-bapak seperti tadi ya. Sinoman, kita membuat sekolah, membuat pelayanan masyarakat. Selama itu, maka selama itu pun Muhammadiyah akan tetap hidup di masyarakat kita. Saya itu Pak pernah ke Sorong, pernah ke NTT, luar biasa. Saya tidak menyangka di Sorong itu ada 2 universitas, yaitu Uni Muda dan Universitas Muhammadiyah Sorong di kota. Dan mahasiswanya 10 ribuan. Yang luar biasa. Dan itu 90% mahasiswanya adalah non muslim. Termasuk dosen-dosennya banyak non muslim. Di tengah Uni Muda itu ada gereja. Kan heboh dulu itu. Kenapa Muhammadiyah mendirikan gereja? Katanya. Itu bukan mendirikan, kebetulan peluasan wilayah Uni Muda itu jadi 100 hektar. Tanah yang dibebaskan itu ada gereja tua dari zaman Belanda dulu. Itu masih aktif. Ya dibiarkan oleh Uni Muda, bahkan dipakai kebaktian oleh mahasiswa. Ya nggak apa-apa. Itu heboh itu. Wah, Muhammadiyah melindungi gereja, bukan melindungi, itu memang gereja sudah ada ya. Kita masih tidak merusak gereja. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Atas segala anugerah Allah kita menjadi warga Muhammadiyah. Saya ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian. Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dia berpedoman pada Ali Imran 104. Ya. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi semua amal usaha yang kita miliki adalah tujuan untuk dakwah, bukan untuk apa? Bukan untuk mencari keuntungan, ya. Bukan untuk mencari kekayaan. Kita semuanya untuk dakwah. Tapi hati-hati Bapak. Ayat 104 ini didahului oleh ayat 102 dan 103.
Ada dua syarat yang harus kita gunakan, yang harus kita perhatikan supaya kita tetap menjadi gerakan dakwah yang solid. Yang pertama ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, milikilah takwa yang benar. Jadi sebelum menjadi ketua PDM, PWM, PCM, PRM itu miliki takwa dulu yang benar. Sebelum menjadi kepala aum itu miliki dulu takwa yang benar. Kalau ini sudah dimiliki Bapak sekalian, ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kalau saya kesimpulan takut kepada Allah Subhanahu, takut akan siksaan Allah Subhanahu. Kalau menurut Umar, berhati-hati dalam melangkah. Sebagaimana kamu melangkah dalam jalan yang penuh duri. Mesti kamu hati-hati melangkah. Takwa itu seperti itu. Oleh karena itu pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di berbagai level saya lihat menjalankan ketakwaannya. As-sabirin, sabar. Yang kedua as-sadiqin, jujur. Yang ketiga al-qanitin, taat. Yang keempat al-munfikin, dermawan. Yang kelima al-mustaghfirina bil ashar, dia mengakui kesalahan. Jadi ada 4 sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita pada Allah. Memimpin amal usaha, memimpin perserikatan harus sabar. Nggak bisa tidak sabar, Pak. Bapak, di Aceh itu ada masjid yang dibakar, Masjid Muhammadiyah dibakar. Apa reaksi kita? Nggak marah, Pak. Kita laporkan ke polisi, kita dibakar. Biar diurus polisi. Waktu Banyuwangi digergaji apa kita marah? Enggak kan? Lapor polisi. Orang Muhammad itu marahnya sudah hilang. Wal qaziminal ghaid. Yang marahnya itu sudah tertutup, Pak. Nah, kalau bapak-bapak masih marah-marah ya itu bukan orang Muhammadiyah. As-sabirin, orang sabar. Di mana-mana kelihatan tuh orang sabar, kalem, tidak temperamental, tidak gedegas-gedebus. Itu penting, Pak, kesabaran itu. Sebagai sebuah soft skill kita ya, untuk menjadikan orang kita orang yang bertakwa itu diantaranya sabar. Yang kedua, qanitin, jujur. Ya, kalau orang Muhammadiyah tidak jujur tidak akan berkembang seperti ini, Pak. Nggak akan berkembang seperti ini. Kalau pimpinan aum tidak jujur tidak akan seperti Pucang itu 1600. Tidak seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang jadi unggul sekarang itu. Kalau para pimpinannya tidak jujur, maka orang-orang Muhammadiyah rata jujur. Saya kemarin Pak diminta untuk memberikan pengarahan materi integritas anti korupsi pada pejabat eselon 1-2 itu sipil pegawai negeri sipil. Saya tanya, kenapa saya? Pak, kami itu sudah berembuk dengan menteri aparatur negara bahwa yang cocok untuk membicara anti korupsi hanya Muhammadiyah. Karena ormas lain saya tidak percaya, kata ketua LAN itu. Oleh karena itu kepercayaan yang luar biasa. Kita ini sodikin betul-betul. Jadi pantas kalau kita bicara anti korupsi itu pantas. Karena bapak-bapak tidak pernah korupsi. Saya ingat dulu Pak, waktu diberi bantuan, saya ketua cabang, ketua wilayah waktu itu. Diberi bantuan oleh Pak Bambang Sudibjo, voucher. Padang ini untuk 2 kelas, siap. Waktu peresmian saya ajak beliau, saya jadikan 4 kelas Pak.
Dia geleng kepala, luar biasa Muhammadiyah. Orang lain dikasih 3 kelas jadi 2 kelas. Ini mah Muhammadiyah dari 2 kelas jadi 4 kelas. Wah, luar biasa. Ya kita kan tidak akan membiarkan uang itu hanya segitu kan. Kita cari yang lain sampai kita tidak korupsi. Ah itu Pak, luar biasa orang Muhammadiyah. Jujur. Jarang lah Pak kita menemui orang, jarangnya ada mah ada memang. Tapi jarang lah orang Muhammadiyah itu tertangkap KPK, jarang. Wong saya itu rumah dekat itu Pak, dekat Sukamiskin, penjara Sukamiskin. Saya kan sama-sama di ujung Berung. Saya sering nengok dulu banyak teman-teman di sana. Bekas Gubernur Jawa Barat, bekas Wali Kota Bandung, saya tengok juga sana. Dan banyak Bapak, mohon maaf, banyak yang ininya hitam. Sangat sengkara. Dan saling kaget ada 2 menteri agama yang masuk. Yang tidak akan saya sebutkan. Pernah 2 menteri agama masuk. Jadi kejujuran itu susah Pak, susah. Sehingga Allah mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, al bir yahdi ilal jannah. Kamu harus jujur, karena jujur itu akan menjadikan kamu menjadi orang baik dan akan masuk surga. Bapak Ibu, negara mana yang paling bahagia di dunia? Bukan Arab Saudi Pak. Bukan Mesir. Hasil penelitian dari salah seorang teman kita, ya, Husain Askari namanya itu, profesor. Negara yang paling bahagia, yang paling Islami adalah negara-negara Skandinavia, yaitu Luxembourg, Selandia Baru, Swedia, Finlandia, termasuk Belanda. Kenapa negara itu disebut negara paling bahagia dan paling Islami? Karena korupsinya 0 Pak, 0 korupsinya itu. Indonesia nomor berapa? 140. Saudi nomor berapa? Nomor 64. Yang paling irit Malaysia nomor 32. Kan kita sedih Pak ya. Kejujuran sudah hilang dari kaum muslimin, sudah hilang dari muslim. Pada itu perintah Allah. Iyakum wal kadiba fa inal kadiba yahdi ilal fujur, al fujur yahdi ilan nar. Jauhilah olehmu curang, bohong, dusta. Karena dusta itu kan nyebabkan kamu jadi orang yang jelek, dan orang jelek itu kan masuk neraka. Makanya negara yang penuh dengan korupsi itu kaya neraka Pak, kaya raya. Itu Pak Prabowo itu menulis sebuah buku, negara kaya tapi rakyatnya miskin. Nah, itu kan. Betul Pak. Nah, itu kenapa? Ya karena itu kejujuran yang hilang. Mencari orang jujur itu sekarang kayak mencari jarum di tumpukan jerami, susah. Ada hadis Nabi yang sangat menarik Pak. Ini mungkin fenomena sekarang. Badiru bil a'mal fitanan. Maka kamu cepat-cepatlah beramal sebelum datang zamannya fitnah. Yang fitnah, zaman fitnah itu gelapnya seperti gelap malam tanpa bintang. Apa contohnya nanti? Kata Nabi, pagi-pagi seseorang beriman dan sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Malamnya mukmin tahajud. Pagi-paginya kafiron, korupsi. Banyak Pak yang begitu. Malamnya pagi-paginya korupsi.
Yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya untuk kehidupan dunia. Bapak pernah lihat sekarang itu, saya juga kaget fenomena sekarang. Kan tidak harus begitu Pak, menghormati orang lain ya. Ketika Sri Paus datang kan, ada yang mencium tarang kepalanya, ada yang itu tamu kita wajib dihormati, tapi tidak harus begitu. Seperti Pak Ketum aja menulis, selamat datang Paulus ke-8 berapa? Di Indonesia. Kita contoh kesederhanaannya. Tapi saya juga koreksi Pak Heran, pantas beliau sederhana. Kenapa? Pemimpin agama tidak punya anak, yang punya istri. Ya sederhana. Saya juga kalau tidak punya anak istri ya sederhana sekali mungkin nanti. Ya beliau kan gitu Pak. Kalau jadi seorang postut mengamalkan 3, selibat, miskin dan taat. Selibat itu tidak kawin. Yang kedua, miskin, tidak boleh punya uang. Nggak boleh di dalam saku ada uang. Yang ketiga, taat pada Tuhan. Itu selibat. Maka ininya 3, mahkotanya 3 lapis. Sini dan di tengah. Itu kalau lebaran itu para pastor Uskup Agung Bandung itu sering ke rumah Pak. Mereka datang ke rumah bersilaturahmi, bawa makanan. Saya ingat surat Al-Maidah ya. Yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Hari ini dihalalkan yang baik-baik. Makanan ahli kitab halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Ya kalau ngirim buah-buahan kan nggak ada yang haram buah-buahannya. Ya sama makan aja dengan keluarga. Ngobrol, ngalar ngidul, bersilaturahmi. Waktu itu di Amerika ada pembakaran Al-Quran. Dan ada pelarangan pendirian masjid di Ground Zero, tempat melejaknya dulu zaman 11 September itu. Gimana Padang? Kalau saya bersyukur lah. Bersyukur gimana? Ya di negara hebat demokrasi saja yang menjunjung tinggi HAM sudah dilarang itu, ada larangan tempat ibadah. Apalagi di sini. Maka jangan kaget kalau di sini dilarang pendirian rumah ibadah orang lain. Di sana juga sudah dilarang. Apalagi di sini yang negara Pancasila. Oh iya. Jadi Romo, menurut saya wajar di sini ada larangan mendirikan gereja karena memang harus menaati aturan. Oke. Padahal anaknya berapa? Mohon maaf ini Pak. Anak saya 4. Cucu saya 11. Banyak amat. Ya asal baik banyak anak daripada banyak Tuhan. Ketawa juga dia. Mohon maaf Pak. Nah itu sebagai mereka ketawa juga karena tamu saya ya. Tamu di rumah. Betul Pak, wallah saya sering dikunjungi oleh mereka. Tapi ketika Natal saya belum pernah ke mereka karena bentrok dengan akhir tahun itu kan bentrok dengan kegiatan PP Muhammadiyah. Yang sekarang jadi ketua KWI itu Agung Bandung itu. Orang asli Bandung sekarang jadi ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Saya juga bertemu kemarin dengan beliau. Jadi itu bertakwa pada Allah sebagai syarat utama kita mengabdi di Muhammadiyah. Yang kedua, ini tidak akan lama Pak karena ayat 103-nya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Syarat yang kedua bersatu. Enggak mungkin Pak, tidak bersatu. Kalau tidak bersatu tidak mungkin hidup kayak di Jawa Timur. Kompak. Ya. Kalau terjadi bentrok, berselisih, alamatnya hancur itu Pak. Itu banyak itu sekarang perguruan tinggi yang hebat di Jakarta itu sekarang hancur. Mohon maaf. Kayak Trisakti itu hebat sekali. Wah
Sekarang ya itu. Karena bentrok antara yayasan dengan rektorat. Wa atasyum bihablillahi wa jami'an wala tafarraqu, jangan bertengkar, jangan berselisih. Orang-orang Muhammadiyah itu nggak mau berselisih, Pak. Musyawarah ada itu. Kita itu musyawarah itu bagian dari karakteristik kita, musyawarah. Mungkin sudah bagian dari sejak zaman Kiai Jamal Dahlanya kita bermusyawarah. Kalau terjadi perbedaan ya ngobrol lah, ngobrol di antara. Nggak mungkin tidak ada terselesaikan. Wong kecuali Arab Israel mungkin yang belum selesai. Ya sering saya ditanya oleh wartawan, Padang, itu gimana Israel? Israel sudah bukan manusia itu. Kalau manusia kan merasa kasihan ya, ada pri kemanusiaan, wong sudah membunuh 40.000 orang, anak-anak dan perempuan. Kan tidak mungkin, perang apapun ada aturannya, Pak, perang apapun. Sehingga oleh pengadilan internasional dijatuhi hukuman genosida, harus dihukum itu Netanyahu itu. Walaupun dilindungi oleh Amerika. Jadi harus bersatu, Pak. Baru ayat 104-nya ialah tadi wal takum minkum, baru kamu bisa berdakwah jika bertakwa dan bersatu. Kalau masih bentrok gimana mau yakinkan orang gitu ya? Oh, bisa ngomong Anda kok tidak bisa bersatu ya. Nah, di ayat 105-nya apalagi wala takunu kalladina tafarraqu wahtalafun ba'di ma ja'atum bayyinah. Jangan kamu bertengkar, apalagi sudah sekarang bagus ya. PCM Ngegel yang bagus, PDM Surabaya yang bagus, PWM Jatim yang bagus. Jangan tafaruk itu, nggak boleh. Nggak boleh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, teruslah kita beramal soleh di Muhammadiyah ini. Jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang itu Pak, membaca Al-Quran itu tidak seperti dulu. Mohon maaf ini hanya pengalaman saja. Kalau dulu saya membaca Quran itu sebanyak-banyaknya. One day one juz. Wah, bahkan sebulan ada tamat 2 kali. Sekarang enggak. Saya hanya sehari 1 ayat. Itu diterjemahkan dan direnungkan semaksimal diamalkan. Itu saja. Jangan terbanyak-banyak, Pak. Kiai Jamal Dahlanya itu berapa sih? 17 adat kan. Tapi diamalkan. Saya sekarang baru Al-Araf ayat 64 ya. Tapi kaget juga, Pak. Setelah saya mengamalkan itu, setiap hari baca 1 ayat dan rahasia-rahasia itu muncul yang dulu tidak pernah terang. Pantas ada orang kiai yang mengatakan, Pak Dadang, kalau Pak Dadang dengan teman dekat, apa rahasia suka terbuka? Terbuka. Ngobrol, bahkan dengan istri kan kita ngobrol ya. Mah tadi aku kehilangan dompet gitu ya, ngobrol. Kalau orang tidak dekat kan tidak akan ngobrol. Kalau ketika Bapak atau kita membaca Al-Quran dengan dekat terus didalami, maka dibukakan rahasia Al-Quran kepada kita. Yang kita tidak akan paham kalau hanya dibaca sekilas. Saya itu tidak paham betul. Sekarang itu waduh Masya Allah. Surat Yusuf itu begitu indah. Ketika seseorang ingin mencapai sesuatu derajat tinggi, dia harus mimpi dulu. Mempunyai cita-cita dulu. Arafil manami kan begitu. Ya Bapak, aku melihat dalam mimpiku melihat bulan dan bintang sujud kepadaku. Wah, itu kan mimpi dulu. Yang kedua, menderita dulu. Menderita itu bagian dari kesuksesan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nggak mungkin jadi profesor tanpa susah dulu jualan pinggir jalan. Wallah Pak, saya itu jualan pinggir jalan dulu di Pasar Kiara Condong. Yang saya jualan sayur. Waktu SMP SMA. Perguruan tinggi saya jadi pramugara. Lalu ditugaskan di Juanda sudah tahun 74 itu. Saya
tempat saya di asrama perwira angkatan laut di Juanda. Kalau saya main suka ketunjungan sih. Waktu umur 22 tahun itu. Dolanan. Nah, akhirnya ayah saya melarang kamu kembali sekolah. Akhirnya jadi ajengan aja jadi kiai sekarang. Ya. Mungkin tidak jadi ketua PP Muhammadiyah. Oke Bapak sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila hal yang tidak berkenan, karena memang keadaan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna wal muslimin wal afina wal muslimin waqfina ayyam sar masaidu wadin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al muslimin fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ut tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.